Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pembahasan hari ini adalah pengenalan audio atau pengenalan suara. Yang pertama, segala sesuatu yang didengar oleh telinga normal bisa dikatakan sebagai audio atau suara. Nanti ada beberapa elemen ya, yang termasuk suara itu apa saja. Nah, bisa berupa kata-kata, ucapan, musik, bunyi-bunyian, ataupun lain sebagainya. Media audio ini sifat khasnya adalah mengandalkan indera pendengaran. Kemudian bersifat personal ya, kemudian biasanya satu arah dan juga mampu menggugah imajinasi ya dari suara. Kemudian ini sudah pernah Ibu jelaskan sebenarnya di pertemuan 2, tapi Ibu ulang lagi. Untuk definisi dari audio ini adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda ya. Dari mulai ada benda bergetar, kemudian terjadi perbedaan tekanan di udara, kemudian melewati udara berupa gelombang dan sampai ke pendengar. Suara ini dihasilkan oleh getaran suatu benda tadi ya. Kemudian periode pola yang sama dan berulang-ulang pada interval tertentu terjadi pada sebuah gelombang. Kemudian yang berkaitan dengan suara ada yang namanya frekuensi, itu adalah banyaknya periode 1 detik ya. Rumusnya adalah kecepatan lambat bunyi per frekuensinya ya. Kemudian Ibu bahas juga. Kemudian ada amplitudo, ini adalah keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitudo itu berupa desibel. Yang bisa merusak telinga itu biasanya lebih besar dari 85 desibel. Dan ada velocity, kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar ya. Kemudian pada udara kering, suhunya 20 derajat Celcius, biasanya kecepatan rambat suara sekitar 343 per second ya. Berdasarkan frekuensi, suara itu dibagi menjadi infrasound, kemudian pendengaran manusia, ada ultrasound dan juga hypersound. Ya. Suara yang berada pada range pendengaran manusia itu masih disebutnya dengan audio, yaitu suara ya. Tapi kalau di luar itu disebutnya noise ya, karena dia tidak bisa didengar oleh manusia ya. Kemudian program audio sendiri adalah program yang dirancang untuk diperdengarkan kepada pendengar. Biasanya direkam, kemudian disimpan pada alat penyimpanan dan bisa dikemas berupa kaset ataupun CD ya, compact disc. Tapi untuk sekarang sudah berbeda lagi, program audionya ada banyak, bisa kita dengarkan dengan mudah. Elemennya tadi audio itu terdiri dari kata, musik, dan juga efek suara. Untuk kata, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh pemain atau seseorang secara teratur dan bermakna. Tidak semua kata atau suara pemain termasuk unsur kata ya. Contohnya kalau keramaian itu kan tidak jelas ya. Sorak-sorai, teriakan-teriakan itu tidak termasuk unsur kata. Kemudian musik, ini adalah bunyi yang mempunyai arti dan nilai artistik yang tinggi. Musik juga dimanfaatkan untuk beberapa hal. Contohnya menciptakan suasana ya, sedih, gembira, ada identitas program, misalnya intronya seperti apa gitu ya. Ada adegan yang berbeda, misalkan setelah kejar-kejaran kemudian terjadi kecelakaan dan sebagainya, biasanya berbeda ya. Melatar belakangi sebuah adegan atau soundtrack ya. Kemudian atau backsoundnya, memberi tekanan dalam sebuah adegan, misalnya terkejut, marah gitu, agar lebih dramatis, biasanya juga menggunakan musik. Kemudian menguatkan latar, misalnya dalam istana kerajaan, adegan-adegannya berarti musiknya latarnya lebih ke yang bernuansa kerajaan atau nuansa legenda. Kemudian ada efek suara, ini adalah yang bisa memberikan gambaran suasana atau latar, waktu, tempat ataupun kegiatan ya. Misalkan pada pagi hari berarti ada kokok ayam, misalkan malam hari lolongan anjing dan sebagainya. Gelombang suara analog itu tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer, jadi dia harus dirubah dulu ya. Representasi audio atau suara adalah proses mengubah
dari amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Ya. Jadi analog, misalkan suara yang kita keluarkan seperti ini, itu disebut analog. Ya. Suara masih analog, bagaimana caranya untuk dirubah ke dalam digital? Bisa kita masukkan ke dalam komputer. Maka di komputer itu harus ada alat yang untuk merubah dari analog ke digital. Begitu juga sebaliknya, jika misalkan suara yang kita hasilkan di komputer, kemudian kita mau simpan ke dalam kaset dan sebagainya, itu harus kita konversikan dulu ke dalam analog, ya. Jadi dari digital to analog ada dua, ya. Analog to digital conversion itu disebut ADC, ya. Ini proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu, kemudian menghasilkan representasi digital dari suara. Jadi dari suara analog menjadi digital. Contohnya seperti ini adalah perangkatnya. Fungsinya adalah membuang frekuensi tinggi dari source signal, mengambil sampel pada interval waktu tertentu, menyimpan amplitude sampel dan mengubahnya ke dalam bentuk diskrit, merubah bentuk menjadi nilai biner. Kemudian ada juga yang sebaliknya, yaitu digital to analog. Ini adalah mengubah digital audio menjadi sinyal analog. Jadi ketika misalkan kita sedang mendengarkan di komputer, bisa kita dengarkan lewat speaker, itu harus ada konverternya, yaitu digital to analog conversionnya. Nah, untuk mendigitize analog audio analog itu berarti harus dicari sound wave-nya, ya. Analog signal biasanya seperti ini. Nah, kalau digital biasanya memiliki 44.100 sampel per second-nya, ya. Ini kurang lebih seperti ini. Kemudian peralatan audio itu ada banyak. Yang pertama mikrofon. Ini adalah hal yang paling penting, ya. Barisan terdepan maksudnya adalah perangkat yang paling penting ketika digunakan untuk rekaman. Kalau tanpa mikrofon berarti tidak bisa untuk mengambil suara digital, suara analog kita untuk dijadikan sebagai digital, ya. Kemudian ada mixer console. Ini untuk sudah ada mixer console digital untuk mengatur misalkan amplitudonya berapa, volumenya berapa dan sebagainya. Audio mixer terdiri dari bagian channel input, ya. Ada terminal masukan, equalisasi dan fader gain untuk mengatur kuat lemahnya volume. Kemudian ada kontrol keluaran utama, yaitu master output control, dan juga tampilan meter, biasanya berupa view meter atau LED display. Ini untuk menunjukkan level setiap channel input ataupun master output. Kemudian yang peralatan yang ketiga ada speaker. Pasti sudah tahu ada macam-macam speaker, floor standing speaker, bookshelf speaker, surround sound speaker, ya, center speaker, in-wall speaker atau ceiling speaker, ya, subwoofer, kemudian outdoor dan lain sebagainya. Open reel ini adalah alat untuk produksi media audio yang berguna untuk melakukan perekaman analog, ya. Open reel juga digunakan sebagai alat untuk editing, ya. Ini mengarah pada produksi audio digital. Alat ini biasanya zaman dulu digunakan, untuk zaman sekarang jarang sekali digunakan. Kemudian peralatan yang ketiga adalah digital audio workstation. Ini biasanya untuk editing juga, ya. Proses rekamannya ini software, ya, berubah sebuah komputer yang bisa melakukan fungsi merekam, synthesizer, digital analog to converter, analog to digital converter, mixing, dan sound effect, ya. Ini biasanya diperlukan. Contohnya bentuknya seperti ini. Kemudian ada audio converter, itu seperti yang tadi Ibu sebutkan, ya, dari analog to digital atau digital to analog. Fungsi-fungsi dari audio converter ini adalah yang pertama synthesizer, itu mengatur gelombang elektronik, MIDI interface atau musical instrument digital interface. Ini untuk bertukar data, ya, cara bertukar datanya. Kemudian mengkonversi data analog ke digital, kemudian mengkonversi data dari digital ke analog, ya. Ini audio converter. Kemudian ada multi track audio software. Ini adalah digunakan untuk aplikasi perekaman atau recording. Perangkat lunak ini juga mempunyai fasilitas untuk editing atau mixing, ya. Biasanya kalau mau bikin musik bisa pakai alat-alat seperti ini. Ada juga beberapa alat elektronik portable yang digunakan sebagai. Nah,
Ini adalah alat-alat portable-nya. Ada tape recorder menggunakan bahan baku kaset. Hasil rekaman yang diperoleh berupa data analog ya. Kemudian bisa merekam tape recorder, juga bisa memutar kaset audio. Ini zaman dulu ya, seperti ini. Ada digital portable recorder, ini bisa merekam suara dan menyimpannya dalam bentuk data. Nih, seperti ini ya. Kalau sekarang bentuknya sudah lebih bervariasi lagi dan bahkan bisa lebih kecil ya untuk digital portable recorder. Kemudian format file audio itu ada banyak sekali. Penjelasannya kurang lebih di sini. Ada WAV, ini untuk merupakan dasar dari format audio file yang memiliki kualitas suara yang terbaik ya. Kemudian ada Amiga, ini biasanya dihasilkan oleh Commodore Amiga komputer. Biasanya dikompres menjadi 4 bit ya. Dan juga ada Apple, ada Dialogic ADPCM, kemudian ada Diomenware ya. Ini untuk biasanya programmer menghasilkan audio interaktif pada game, kayak Diamond ya. Kemudian ada MP Player 3, ini dihasilkan dan juga tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar karena masih MP3 ya. Kemudian ada MP4 yang sekarang. Format standar yang bisa ditemukan ada Next dan juga Sun komputer ya. Ada Real Media, ada Sound Blaster, PCM Raw Data ya. Ini untuk biasanya PCM Raw Data ini biasanya belum dikompres, bisa berupa di Windows ataupun di Apple ya. Kurang lebih itu beberapa pengetahuan tentang audio. Kalian bisa mencari lagi tambahan referensi dari sumber lainnya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.